Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hakim Jaili dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara dan mungkin juga siaran ini ditangkap di seluruh dunia. Hari ini Sudut Pandang dan TV9 Nusantara menyelenggarakan hajat yang sangat spesial, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam bentuk acara Sudut Pandang spesial Maulid Nabi bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Habib. Pemirsa TV9 sangat berterima kasih kepada antum sebagai salah satu ulama habaib yang kemudian membuat kita menjadi yang mengantarkan kita mengobati kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Dan acara kami di TV9 namanya Shollu ala Nabi. Itu sudah menjadi salah satu acara unggulan di TV9 Nusantara, dan kemudian banyak sekali permintaan kepada kami agar acara ini jangan sampai berhenti ila yaumil qiyamah. Amin. Dan ini tentu sesuatu yang membanggakan di tengah kita sekarang banyak sekali tayangan televisi yang kemudian banyak yang kurang mungkin pas dengan kultur dan mungkin aturan-aturan agama. Ya Habib, ahlan wa sahlan bi hudurikum, ya hayya wa marhaba. Kami sangat senang sekali atas nama kru TV9, para kiai dan pengurus PNU Jawa Timur dan juga PBNU, juga seluruh pemirsa TV9. Ya Habib, ketika banyak sekali orang bertanya kepada TV9, dia bilang, Mas Hakim, itu fenomena sholawat Habib Syekh atau kemudian punya komunitas nama Syekher Mania itu sangat khas. Dan
tidak biasa dan sedikit menyita perhatian banyak kalangan, tidak hanya di kalangan kita yang ahli sholawat, tetapi juga di kalangan masyarakat umum ya. Orang dulu ada selengker, ini ada syeker gitu ya, dan sebagainya. Ya Habib, bisa diceritakan sebagaimana awal mula Habib kemudian berdakwah melalui sholawat ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada TV9 yang selalu mensyiarkan dakwah-dakwah Islamiyah yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat insyaallah. Dan mudah-mudahan terus sampai yaumil qiyamah bisa mensyiarkan syiar ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan dalam menyampaikan segala sesuatu, nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, para habaib. Alhamdulillah, saya merasa bangga juga dengan TV9. Alhamdulillah. Yang mana setiap tayangannya penuh dengan manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa merubah umat ini menjadi umat yang lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Amin. Pertanyaan tadi, alhamdulillah dakwah kita dari awal. Kita itu, pertama saya dakwah tanpa memakai sholawat. Jadi hanya datang di kampung-kampung, dan saya tidak dipanggil saat itu. Saya mendatangi, bukan saya gitu. Jadi bukan saya dipanggil sama mereka untuk memberi tausiah atau ini, tidak. Sekitar tahun berapa itu? Itu awal tahun 90-an. Awal 90. Tapi setiap bulan Ramadan sekali saya bersama saudara-saudara saya di Solo, anak-anak muda semua. Kita pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, kita cari masjid. Di saat itu kita membawa... Masih di Solo? Masih di Solo, masih di Solo. Jadi kita orang-orang waktu itu kita pengusaha kecil-kecilan lah. Kita setiap bulan Ramadan, kita sempatkan ada waktu untuk kita dakwah melalui pembagian takjil. Pembagian takjil. Jadi kita masuk ke masjid-masjid, dan itu bukan kita dipanggil, kita cari. Tergantung waktu kita mengantarkan ini tadi. Kalau waktunya masih panjang, kita cari masjid yang agak jauh. Dan Masya Allah itu dakwah, awal dakwah kita. Dan itu didukung oleh para pengusaha dan masyarakat yang ada itu, dan anak-anak muda yang bekerja. Anak-anak muda. Tapi tidak lepas daripada doa dan dukungan orang tua. Orang tua. Jadi subhanallah, waktu itu kadang kita masuk ke satu masjid, masjid itu masih belum ada orangnya. Jadi kita masih ketok-ketok, assalamualaikum, siapa yang ada di sini, saya bawa makanan untuk kita bagi takjil bersama. Awaluman ja'a. Bahkan pernah dulu, maaf bukan saya saya sampai waktu itu ya sedikit bercanda. Masjid itu saya tulis, masjid ini dijual. Karena apa? Saya tunggu sampai dekat maghrib tidak ada orang yang datang. Subhanallah. Akhirnya saya mencari masjid yang lain. Nah begitulah dakwah itu pertama. Tapi subhanallah, dengan dakwah itu merasa kenikmatan luar biasa, nikmat yang luar biasa. Lama kelamaan kita pikir bahwa ini dakwah kok kelihatannya tidak berkembang, tidak berkembang. Terus kita datang di kampung-kampung kita ajak orang untuk sholat, untuk ini sekemampuan kita juga, sekemampuan kita. Karena kita bukan orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang memiliki kekuatan apapun. Ya, kita sebagai anak muda yang penuh dengan kesalahan dan dosa, ingin menebus kesalahan dan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan ini tadi. Subhanallah, itu pun juga tidak berjalan dengan bagus. Bahkan kita pernah datang kepada satu orang tua, kita duduk ngobrol-ngobrol waktu itu. Terus waktu adzan kita ajak ke masjid, dia mengatakan, "Kulo dereng siap." Oh, ngoten nggih Pak, nek jenengan mboten siap, saya tak sholat dulu, mungkin dilajengaken meleh ngobrol lagi. Tapi subhanallah, belum siap sholat, belum siap sholat. Tasih repot kan. Saya bilang subhanallah. Tapi saat itu saya bilang saya tidak memaksakan dia harus sholat. Karena agama Islam juga tidak ada paksaan. Kita ajak. Jadi kita ajak. Wa ma'alaina illal balagh. Setelah itu, subhanallah, orang tua ini ikut juga sholat. Dan sampai sekarang alhamdulillah dia dan keluarganya sholat bagus. Alhamdulillah, itu dakwah-dakwah pertama. Lama kelamaan orang yang datang waktu dakwah kita, kalau di masjid-masjid itu 25 orang,
Maksimal kalau sudah hari-hari besar itu 200 orang. Itu pun saya cuma ceramah sekemampuan saya. Dengan bahasa Jawa juga kadang saya pakai sama mereka, walaupun bahasa Jawa saya tidak halus. Tapi alhamdulillah dengan bahasa Jawa itu mereka lebih paham. Subhanallah, itu pun juga berjalan sekian tahun tidak ada hasilnya. Hasilnya ya begitulah, begitu. Jadi saya tidak mengatakan berhasil itu karena banyaknya umat, tidak. Jadi berhasil itu karena hasil daripada majelis itu tadi apa. Pada suatu hari datang paman saya dari Yaman. Waktu itu saya sudah ikut majelis di tempat Al-Habib Anis. Habib Anis. Ya, di Solo. Allah yarhamuh. Beliau orang yang luar biasa. Ya, beliau adalah contoh akhlak yang luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat menyintai anak-anak muda untuk diajak kebaikan. Dan saya merasa senang dan tenang waktu berada di samping beliau. Waktu itu paman saya datang dari Yaman dan paman saya melihat ke dakwah saya, berikut Habib Anis juga melihat dakwah itu. Beliau berdua mengatakan kepada saya, wahai anakku, engkau mempunyai suara. Memang kecillah saya dulu, waktu kecil saya memang sebagai muadzin Masjid As-Segaf di Solo. Saya muadzin, memang ayah saya sebagai imam Masjid As-Segaf dan saya selalu digandeng sama beliau untuk adzan di sana. Bahkan saya khadim di masjid situ. Jadi setiap ngepel dan ini segala macam. Dan alhamdulillah memang ayah saya waktu itu senang dan istilahnya gembira dengan suara saya. Waktu itu saya suruh adzan. Subhanallah, paman saya yang datang dari Yaman itu tadi, Habib Ahmad namanya, Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf juga. Jadi beliau memberikan kepada saya, waladi, wahai anakku, terima ini buku Simtud-Durar ini kamu baca. Kamu punya suara, sampai tahu nanti kamu sekalian menyampaikan ilmu dan ini dakwah dengan salawat. Subhanallah, waktu itu saya mulai. Alhamdulillah sedikit demi sedikit orang itu banyak ikut. Dan saya belajar lagu-lagu Wali Songo. Jadi termasuk Lorilir dan lagu-lagu. Jadi berapa lagu-lagu Jawa waktu itu. Ling-iling siro menungso juga itu kita. Dan subhanallah orang-orang itu heran. Ini ada orang Arab mikirnya kayak wong Arab apa Arab tenanan apa terus jenggot dan kok iso basa Jawa gini. Akhirnya mereka tertarik. Di situ saya terkenang bahwa subhanallah Wali Songo hebat betul. Ternyata dengan seni ini masuk sama mereka. Nah, kenapa Habib milih lagu-lagu Wali Songo waktu itu? Karena saya yakin Wali Songo itu sukses karena lagu-lagu mereka. Mereka datang di tempat di Pulau Jawa misalnya, mereka datang ke Indonesia. Mereka mempelajari bagaimana kultur daerah situ. Orang-orang daerah situ bagaimana. Mereka suka gamelan. Mereka belajar gamelan. Mereka tidak mensyirik-syirikkan gamelan. Mereka belajar gamelan dan dari gamelan itu lagu-lagu yang tadi mungkin kurang manfaat dijadikan lagu yang manfaat. Makanya dengan gamelan Allahumma kum li alaihi kesolawat. Akhirnya mereka yang tadinya tidak Islam pun ikut bersolawat dulu. Lama kelamaan ada namanya lagu mereka membuat juga di waktu itu namanya Laras Madyo. Laras Sak Madyo. Lah ya jadi ngelaras sejenak lah istilahnya. Di situ nasihat. Laras itu apa? Laras itu yang laras ya. Ya orang laras duduk santai lah. Laras jelas lah ya. Ini sebelum dakwah mereka membuat itu dulu. Laras Sak Madyo. Ya Laras Sak Madyo. Laras Madyo. Laras Madyo. Ya. Subhanallah lah itulah kita mulai. Dan memang yang tertarik di situ saat itu anak-anak muda. Anak-anak muda memang maaf bukan saya mengatakan anak-anak muda itu. Saya yakin saya dan mereka adalah sama. Saya dan mereka mencari orang-orang yang menyintai dan menyayangi mereka. Waktu itu saya dan mereka berusaha untuk bagaimana kumpul sama ulama, sama kiai yang bisa untuk menyayangi mereka. Subhanallah, Habib Anis sangat sayang sama anak-anak muda. Mereka bangga kalau disebut nama mereka di depan orang banyak. Jadi waktu itu saya kumpulkan dan saya mendatangkan satu rombongan grup hadrah dari Kalimantan. Banjarmasin. Nah, waktu itu saya suruh melatih anak-anak muda yang ada sama saya. Padahal saat itu maaf bukan saya memamerkan diri saya baik, tidak. Saya tidak memiliki apa-apa. Jadi usaha bagaimana supaya ada yang bisa pukul terbang, supaya lebih meriah acara itu. Subhanallah dalam tempo 1 bulan anak-anak di Solo itu pertama
mereka bisa memukul terbang. Walaupun di Solo sudah ada Hadrah Al-Banjari. Ini beda yang dari Kalimantan itu beda. Beda, anak-anak kecil. Anak kecil juga yang saya kumpulkan datangkan dari Kalimantan, anak muda, supaya bisa mengena. Kalau tua sama muda kadang takut kita kurang ajar dan sebagainya. Ini sama-sama mudanya. Dan subhanallah 1 bulan mereka selesai dan bisa. Saat itu mulai dakwah jalan. Dan ini cikal bakalnya. Awalnya. Nanti sebelum dilanjut, kita akan ikuti yang berikut ini. Boleh, para pemirsa, saya sangat terkesan dengan cerita awal bahwa berdakwah itu tidak mudah dan harus dimulai ibda' binafsik, dimulai dari kecil terus membesar. Yang penting istiqomah untuk selalu berdakwah. Kita akan lanjut, mendengarkan bersama bagaimana kisah dan perjalanan serta perjuangan dakwah Habib Syekh setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Lir ilir tandulir wasumilir tak ijo royo royo tak senggot temanten aja tak senggot temanten aja bocah angor pengen no blimbing kuwi loyo loyo pengen no kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro kumitir bedaing pinggir dodo mono Sumatono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore ompong padang rembulane ompong jembar kalangane yo surao sallu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Baik, terima kasih Anda masih bersama saya dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, peristiwa yang sedang ingin kita bahas adalah tentang kecintaan, fenomena sholawat dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tadi sudah berdiskusi banyak dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Dan kita tadi sudah masuk kepada
sebuah perjalanan panjang ya Habib. Bagaimana kemudian Syekhir itu menjadi sebuah komunitas anak muda yang mencintai sholawat. Sementara di sisi lain masih banyak anak muda yang kemudian masih harus terkena masalah-masalah narkoba dan sebagainya. Naudzubillah, semoga nanti mereka kemudian menjadi para pecinta sholawat. Insyaallah. Ya Habib, ada yang kami sebagai orang yang mungkin sudah mengenal ya tradisi bersolawat. Maka ketika Habib Syekh membacakan sholawat Simtud Duror, yang itu ada mu'alifnya adalah Habib Ali Al-Habsyi, dan itu sangat masyhur di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Itu bagaimana Habib sebenarnya konsepnya? Antum itu acara yang kalau Habib Syekh dan Ahbabul Mustafa keliling itu memang konsepnya adalah pembacaan maulid. Gimana? Alhamdulillah, jadi setiap acara kita, awal-awal acara itu kita membacakan maulid itu penuh kita baca. Awalnya. Ya. Lama-kelamaan orang-orang itu jenuh. Karena yang dibaca rawinya aja. Jadi kita tambah dengan sholawat diseling-selingnya. Qasidah. Tapi subhanallah, lama-kelamaan orang itu menanti qasidah ini. Jadi kita ambil sebagian daripada berapa fasal daripada maulid itu di acara umum ya, di acara yang besar. Untuk kita ambil tabarrukan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sambil kita qasidah supaya orang itu tertarik dan ikut. Kalau acara di tempat kita, di rumah kita sendiri, kita baca semua. Semuanya. Full, kita baca semua full, karena memang itu kita adakan tidak ada acara lain kecuali ya cuman itu gitu. Kalau di acara umum kan ada sambutan, ada qiraatul Quran, ada penyampaian yang lain. Jadi kita harus tahu lah. Jadi setiap penyampai itu harus tahu siapa yang mendengar. Istilahnya nek corone wong anu angon itu harus tahu wedhus sing diangon, kan gitu. Udah ngerti. Udah ngerti. Jangan sampai kita mau karepe dhewe. Kamu mau gini ndak mau ya sudah. Makanya saya rubah akhirnya di beberapa majelis itu yang biasanya selesainya itu sampai jam 1, jam 2 malam baru selesai. Saya rubah semua majelis saya menjadi jam 11 maksimal selesai. Mulainya jam 9. Mulainya jam 8. Jam 8. Ya, 3 jam. Itu supaya mereka paling tidak terlalu bosan jenuh di dalam majelis. Di samping itu mereka pulang masih bisa beristirahat. Dan besok bisa aktivitasnya jalan. Tapi kalau pulang terlalu malam, kadang maaf subuh itu pun tertinggal. Padahal majelis itu kan tidak wajib sholat subuhnya ini. Lebih wajib sholat. Ya, sholat subuh ini. Jadi jangan sampai sholat tertinggal dan ini. Itu Simtud Duror. Jadi pertama saya memang kenal Simtud Duror. Bahkan sebelumnya sudah ada Al-Barjanji, Dibai, Syarafil Anam. Semua maulid hebat itu. Luar biasa. Pernah terjadi kecemburuan mungkin antar satu kelompok. Karena kita membaca maulid Simtud Duror, yang lain mungkin ada membaca maulid lain. Dilihat mungkin kok kegiatan ini tambah menonjol, tambah banyak umat. Kegiatan ini kok tidak berkembang. Terus mengatakan bahwa kalau membaca maulid Simtud Duror itu bid'ah. Tapi kalau maulid yang lain tidak bid'ah. Saya bilang subhanallah, kasihan orang seperti ini. Justru waktu orang yang berbicara itu saya panggil di acara saya berikutnya untuk mengisi di acara saya supaya tahu apa yang terjadi di tempat majelis itu. Dulu tidak ada TV-TV yang menyiarkan kita. Kita masih dakwah kampung dakwah kampung. Radio pun mungkin tidak menengok kita. Subhanallah, akhirnya orang itu juga kumpul kepada kita baca. Semua maulid itu bagus. Dan kebetulan saya itu mampu membaca Simtud Duror. Apalagi antum dapat ijazah dari... Bukan ijazah, sebetulnya perintah itu. Perintah untuk membaca itu dari Habib Ahmad itu. Ya, Ahmad bin Abdul Rahman. Dan memang di Solo pusatnya maulid Simtud Duror, tempat Habib Anis itu. Tapi di Solo sudah ada alhamdulillah kelompok yang berikut kerjasama dengan Ahbabul Mustafa kita, yaitu kelompok Jamuro. Jamaah Muji Rasul. Ya, di Solo ada yang para kiainya Masya Allah, di antaranya Gus Karim waktu itu kerjasama kita. Akhirnya tambah siarnya luar biasa.
Jadi sampai orang-orang Al-Habib Umar bin Hafid kemarin datang ke Solo, melihat umat seperti itu tidak masuk akal. Beliau mengatakan dulu saya ke Solo tidak seperti ini, sekarang bisa seperti ini. Ini semua berkat Rasulullah dan berkat orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, yang telah berjuang dan mendahului kita dalam perjuangannya. Bukan kita yang hebat, mereka lah yang hebat. Itulah perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan Alhamdulillah sekarang dimanapun acara, kalau saya diundang di tempat pembacaan Simtud Duror, saya baca Simtud Duror. Barjanji, saya baca Barjanji. Sampai saya belajarin bagaimana saya bisa menguasai Barjanji, Dibai, Syarafil Anak. Jadi sewaktu dipanggil di tempat siapapun, ayo, namanya itu sholawat. Jadi sholawat itu tidak satu sama lain lebih hebat, semuanya hebat, insya Allah ya. Dan yang menarik dan ini menjadi fenomenal itu, Habib kemudian mengakhiri setiap forum-forum itu dengan Indonesia Raya. Itu gimana penjelasannya, Habib? Itu gini, itu terjadi di Solo. Waktu itu pertama saya buat melantunkan lagu Indonesia Raya itu di Solo. Waktu itu acara di Pasar Depok, Pasar Burung. Pasar Burung Solo. Jadi Pasar Burung Solo ini mengadakan sholawat. Sekarang mampir pasar-pasar ini, karena mereka tahu bahwa pasar itu tempatnya setan. Jadi bagaimana supaya setan nyingkir dengan sholawatan. Jadi subhanallah waktu itu saya di Pasar Burung ini. Waktu itu acaranya memperingati dari kemerdekaan 17 Agustus. Maulid peringatan 17 Agustus. Jadi peringatan proklamasi dengan Maulid. Dan itu awal saya adakan. Tadinya saya pikir kenapa orang-orang ini maaf-maaf tirakatan, tapi justru malah mengirim kemaksiatan kepada pahlawan kita. Mestinya kan orang bersyukur dengan kemerdekaan itu dengan cara Allah dan Rasulnya. Dengan cara membacakan tahlil buat si para pahlawan. Setelah tahlil kita bolehlah senang-senang itu dengan apa, makan bersama. Kalau mau perayaan-perayaan itu perayaan yang masuk akal aja. Misalnya kayak wong rayahan kerupuk itu mesti tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai musik-musik maksiat, akhirnya pahlawan kita juga menangis di alam barzakh itu. Akhirnya kita rubah. Ayo, acara malam tirakatan ini dibuat sholawatan. Anda gembira, saya yakin gembira dengan sholatun, ya hana-hana. Ini kan lagu-lagu gembira. Akhirnya waktu itu kita buat di Pasar Burung ini. Terus apa yang harus beda? Saya pikir di tengah-tengah acara itu. Subhanallah, saya pikir ini harus melantunkan lagu Indonesia Raya. Saat itu di tengah-tengah acara itu saya terpikir, saya perintahkan untuk Bapak Kapolres kita untuk melantunkan Indonesia Raya. Setelah itu saya belajar Indonesia harus hafal tenanan. Tadinya saya tidak begitu hafal, betul aja, jujur aja. Saya hafal tapi potong-potong, tidak semuanya. Setelah itu saya harus hafal dan ini harus tahu umat Islam ini bahwa Anda adalah berada di negeri Indonesia. Anda harus cinta kepada waton. Seperti Mbah Kiai Misbah itu kan tuh antum mengatakan syairnya apa? Syair Bawahab. Ya ahlal waton. Ya ahlal waton. Iya, kita harus cinta. Hubbul waton minal iman. Nah, harus kita timbulkan, bangkitkan kepada pemuda-pemudi ini untuk mereka cinta kepada negaranya, bela negaranya dengan aturan Allah dan Rasulnya Muhammad. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta bangsa. Ya, itu. Kita sering juga kita anukan sholawatnya juga. Anak-anak kita ini juga sholawatnya Mbah Asnawi, sholawat itu. Aman, aman Indonesia, aman itu ini kita wajib. Nah, disitulah akhirnya orang jadi, loh, Habib ini kok membawakan acara dengan Indonesia Raya. Saya bilang insya Allah Indonesia Raya itu dengan niat tujuan supaya membangkitkan semangat kita hubbul waton ini aja. Dan alhamdulillah sekarang jalan di mana-mana. Dan kemudian itu menjadi sebuah ikon juga, dan kalangan masyarakat awam, terutama yang bukan mungkin masyarakat yang tidak kenal dengan tradisi sholawat itu, kemudian menjadi ikut senang dengan. Ya bisa, cuman memang itu sudah saya baca di tempat-tempat tertentu, tidak semua tempat. Misalnya kita di masjid kita tidak melantunkan itu, ya. Di luar masjid, di kampung, di tempat ini yang besar kita bukan tidak boleh melantunkan di masjid, boleh aja silakan. Cuman kita sesuaikan tempat. Kadang orang mengatakan, wah ini begini, sudahlah kita ini dakwah masing-masing tujuannya satu, mengajak orang ini untuk kepada kebaikan. Jangan kita saling mencaci satu dengan yang lain, saling menyalahkan kecuali kalau memang ada yang salah atau apa, ayolah kita benahi bersama-sama, insya Allah supaya umat ini maju. Yang menarik di antara ketika tayangan teman-teman sahabat-sahabat Habibul Mustafa di TV 9 itu ada dua hal yang menarik ya.
kesimpulan saya, satu memang selain memang niatannya yang sudah bagus, itu adalah soal syair sama terbangnya itu. Itu Gus Windi penjelasannya. Kalau syair-syairnya itu kayaknya. Syair-syair itu kita dapatkan dari syair-syair gubahan dari orang-orang soleh sebelum kita, ya. Seperti Burda, seperti Al-Habib Ali sendiri, terus dan berapa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syair-syair orang-orang hebat-hebat inilah, orang-orang luar biasa, bagaimana kerinduan mereka dengan Rasulullah dilampiaskan melalui syair-syair itu tadi. Ekspresi cinta. Kalau sebetulnya kita ini tidak membuat syair, kita cuma mengikuti mereka. Mempopulerkan. Ya, jadi kita ikut apa yang mereka sampaikan, mereka ini kita baca sebagai tanda juga kita ingin rindu dengan Rasulullah, ingin berjumpa Rasulullah sebagaimana mereka. Mereka mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah dan Rasulnya dengan amal-amal mereka. Akhirnya syair-syair itu kita gubah. Nanti mungkin Mikai itu kita ngikuti lagu almarhum Guru Zaini. Tuan Guru Zaini. Ya, Tuan Guru Zaini di Kalimantan. Ya, berapa ulama-ulama yang dari Syria, yang dari ini kita ambil, kita gubah, kita anu. Dan alhamdulillah ada memang buatan-buatan yang baru seperti syair NU. Ya, ini. Ya, itu gimana ceritanya? Kemudian ada syair NU itu. Jadi syair NU ini saya begini, saya maaf, saya ini sebagai Mustasyar NU Jawa Tengah. Wah, PWNU Jawa Tengah. Ya, Mustasyar NU Jawa Tengah. Waktu itu saya lihat anak orang-orang NU ini tidak tahu tentang NU. Jadi apa mustasyar itu apa, terus siapa namanya Suriah itu apa, ini tidak paham mereka. Lah kita buat syair-syair pendek tapi supaya mereka tahu lah. Oh Suriah itu apa, Tanfidiyah itu apa, terus lahirnya NU itu kapan. Tidak ada yang paham. Bahkan wong NU ini dewi berapa kan gitu. Dengan adanya syair ini, oh tahu sudah. Oh tahun 16 lahir NU. Oh Suriah itu ini. Oh Ansor itu ini kan begitu. Oh sholatnya NU itu begini. Adanya sholat. Bintang songo lambangnya. Bintang songo. TV 9 TV NU. Ajib ya. Alhamdulillah itulah. Dan itu sangat efektif, Bib. Anak saya itu akhirnya tahu soal NU itu justru dari syair Habib ketika tak putar di mobil dan sebagainya. Betul. Terus ada lagi kayak Padang Bulan itu gimana? Padang Bulan itu Habib Lutfi. Oh, Habib Lutfi. Habib Lutfi bin Yahya. Waktu itu membuat syair itu Padang Bulan. Saya lihat, oh ini syair bagus juga. Saya ikut mengumandangkan itu. Terus syairnya Tanpa Wanton. Syair Tanpa Wanton. Ya, bagus tuh ini. Itu kan saya lihat bagus betul ini. Kenapa saya tanya berapa orang dia tidak tahu. Ayo kita buat. Alhamdulillah kita itu dan alhamdulillah semua orang mengikuti. Terus syair juga apa namanya Rohatil ini, Kisah Rasul. Kisah Rasul ini gubahan daripada Habib Rizik. Rizik Syahab. Terus waktu itu 10 tahun yang lalu itu saya dengar ini bagus, kenapa tidak ada orang yang tahu. Saya ulang lagi. Dan alhamdulillah sekarang seluruh orang tahu. Alhamdulillah masalah ini tadi kisah Rasul. Dan kita sudah buat ada lagi kisah sahabat, nama-nama sahabat. Belum di launching ini. Sudah. Insya Allah nanti volume 11 ini akan dalam 1-2 bulan ini. Mungkin sudah itu ada beberapa lagu yang baru, termasuk Pepali Ki Ageng Selo itu yang Tibil Gulu Badawa ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Tibil Gulu. Ini kita lagi buat di volume 11 itu. Maksud kita apa? Kita tidak ada tujuan lain supaya orang itu kenal. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal para aulia, kenal wali-wali Allah dan kenal nasihat-nasihat mereka. Nasihat mereka luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka orang-orang hebat dan kita harus betul-betul mengikuti apa yang telah disampaikan mereka ke kita, insyaallah. Juga mendengarkan Ahbabul Mustafa itu kan kemudian kita menjadi, selain kita mengingat Rasulullah itu kemudian kita menjadi nyaman. Salah satu faktornya adalah aransemen. Aransemen musiknya ini mas-mas ini satu luar biasa. Jadi aransemen musik itu kita ini jarang latihan. Jadi pokoknya ketemu dadaan gitu, nanti habis ayo ini pakai vokal gini. Jadi ketemu sendirilah, karena sudah biasa, nanti tahu-tahu dirubah sendiri, lebih enak kadang ini. Jadi memang terbang ini begini, saya sempat latihan juga, saya pribadi. Dan alhamdulillah, jadi kalau ada yang salah, saya tahu salahnya yang mana. Jadi kalau tidak latihan saya tidak bisa menyalahkan yang lain. Saya tidak tahu kok. Supaya saya bisa, ada orang yang keliru, kelirunya di pukulan yang ini, pukulan ini saya belajar. Jadi Habib tahu ada pukulan yang telat itu tahu gitu? Tahu ini, gini kelihatan. Jadi tidak bisa delik. Karena latihan saya. Berarti nggak boleh ngantuk ya? Nggak boleh ngantuk.
Kadang ngantuk-ngantuk emang, ngantuk-ngantuk sing terbang. Ya kita saya sendiri mungkin tidak mampu untuk memegang terbang sampai lama, tapi mereka-mereka, dan alhamdulillah kelompok hadrah ini sudah ada sekitar 450 kelompok. 450 kelompok tersebar di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah lebih banyak daripada itu, tapi di luar-luar juga. Dan alhamdulillah juga mereka-mereka kadang mereka datang sama saya minta izin, Habib, lagu-lagunya Habib, pukulan Habib saya tiru. Saya bilang saya tidak punya lagu dan tidak punya pukulan. Itu punya Anda, silahkan. Istilahnya tidak ada hak milik saya. Hak paten. Ya hak paten tidak. CD saya pun dibajak, silahkan, tidak masalah. Soalnya apa? Dengan membajak itu mereka bisa memberi makan anak istrinya, bisa menghidupi ini. Kalau niat bajaknya itu niat yang baik. Dan bisa syiar juga, syiar, dan saya tidak perlu sampai di pelosok istilahnya waktu itu di Irian, ada orang telepon sama saya telah mendengarkan CD-nya Habib. Ditunjukkan kepada saya CD-nya bajakan. Saya terima kasih sama yang membaca ini. Alhamdulillah Anda telah menyampaikan suara saya sampai ke Irian. Kalau hasil saya yang asli tidak sampai ke Irian. Jadi terima kasih sama pembaca. Baru kali ini ada. Berterima kasih pada Alhamdulillah mereka hebat, Baik, para pemirsa, kita akhirnya sangat tahu lah behind the scene, jadi di balik layar dari apa yang kita sudah ketahui bersama, dan kita tentu pengen tahu bagaimana aransemen lagu sholawat yang sudah sangat khas dari Ahbabul Mustafa, dan mari kita ikuti bersama aransemen beliau dan tentu bersama Afwan ya Habib Syekh. Hey, bismillah. صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي ويا ملجأ بالحق المبين رسول الله يا قوم الجميل ويا ملجأ بالحق المبين صلاة بالسلام المبين سلام 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 إليك صلاة لم تزل تسرى عليك كمطار النسيم تهدى إلى عليك صلاة بالسلام المبين لعلة التعيين
terima kasih Anda masih bersama saya, Hakim Jaili, dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, saya bersama Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman Assegaf, dan bersama juga sahabat-sahabat Ahbabul Mustafa dari Kudus. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga teman-teman Syekhar Mania sebagian, dan tentu acara ini disaksikan oleh seluruh pemirsa TV9 dan juga Syekhar Mania di seluruh dunia, dan insya Allah sudah banyak penggemar dari di luar Indonesia. Ya Habib, kita tanpa terasa ya Habib, kita cerita banyak hal, bagaimana berdakwah itu tidak mudah, tetapi tetap harus kita laksanakan, dan tentu tidak selalu menemui jalan lurus, dan kita terus akan melakukan, termasuk gimana ya Habib, nanti sebelum Habib ngasih kita beberapa kesimpulan dan tausiah, kira-kira terhadap jamaah Habib ini pernah dapat apa istilahnya kritikan atau apa terhadap mereka yang hadir dan sebagainya, gimana Habib? Alhamdulillah, kalau kritikan sering, dan alhamdulillah saya terima, dan itu sangat bagus untuk kita. Kalau memang kritikan itu apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang memang kita lakukan, kita pasti harus berubah. Kalau memang yang disampaikan itu tidak sesuai yang kita lakukan, ya kita minta sama Allah supaya kita tidak seperti itu. Kita gitu aja. Jadi jangan kita benci kepada yang kritik. Jangan. Dan wajar orang mengkritik itu. Karena kan itu dihadiri puluhan ribu orang, itu kan pasti ada apa-apanya. Ya, sampai-sampai masalah saya membagi uang 2.000-an buat anak-anak itu. Itu ada yang mengatakan, oh dikai duit. Sebetulnya itu cara bukan apa. Ya kita ingin bagi kasih kepada anak-anak kita lah. Anak-anak ini luar biasa. Saya bangga melihat anak-anak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun itu dia duduk di depan televisi, dia memandang istilahnya CD saya, dia berpakaian seperti pakaian saya, dia duduk dengan tasbih bawa tungkat-tungkatnya. Tungkatnya mereka itu kadang dari apa ya, dari dia buat kayu kecil, dia duduk, dia berpose seperti Habib Syekh gitu. Jadi saya lihat anak-anak ini, subhanallah, subhanallah. Ya, mengenal Habib Syekh daripada Ultraman gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu. Bahkan sebagian guru-guru TK itu, mereka sekarang, Habib, anak-anak kita ini sudah tidak kenal sama lagu Balonku Ada 5. Kenalnya sama Kisah Rasul, kenalnya sama Ya Hanana. Saya bilang, enggak apa-apa. Lebih bagus daripada balon terus. Iya. Ya, bagus itu aja Kisah Rasul. Sudah balon 5 lagi dan meledosnya kuwi terus. Tidak berubah-ubah. Ini aja lagu-lagu yang mengingatkan dia sama Allah dan Rasul. Anak kecil tidak apa-apa. Nah, di antaranya tujuan saya memberi kepada anak-anak kecil itu, dia nanti akan tertarik, ingin datang. Dia ingin datang. Padahal tidak ada artinya lah pemberian itu. Dia mau datang, tidak mungkin anak 2-3 tahun dia akan berangkat sendiri. Dia pasti ngajak bapaknya dan ibunya. Pak, aku harus mangkat pengajiannya Habib Syekh. Jangan ini anak itu segala macam, tetap nangis. Lah nangis nanti bapaknya ngantar kan. Dengan satu tadi anak ini tadi, bapak sama ibu mikut. Dapat 2, Habib. Dapat 3. Dapat 3. Beli 1 dapat 3. Jadi alhamdulillah, jadilah ketarik. Setelah bapak dan ibu itu ikut, ternyata mereka merasa, oh alhamdulillah, saya juga merasa tenang. Akhirnya ikut. Anak-anak yang lain diajak. Tidak ada niat tujuan lain, tidak ada kita di situ. Itulah sistem dakwah. Dengan banyaknya orang memang banyak kritikan, banyak ini masukan, wajar. Wajar. Kita tidak pernah merasa sakit hati dengan orang yang benci kepada kita. Mereka mungkin juga belum tahu. Ya, kita doakanlah. Kalau sampai kita benci, kenapa lah harus benci? Hidup itu cuma sementara aja kok benci-bencian. Dan ke depan gimana? Ini kan di Surabaya, di Solo, di Malang, dan sebagainya banyak itu, anak-anak muda supporter bola itu. Karena kalau suatu saat kita ajak bersolawat gitu. Sudah sebetulnya. Mereka sudah bersolawat. Waktu kapan kita buat di mana namanya di Malang itu. Gajayana. Luar biasa. Full. Jadi Aremania itu ya. Di tempat dimanapun, subhanallah. Jadi jangan Anda anggap bahwa yang datang itu cuma Syekhar aja. Itu juga bonek juga melu teko itu misalnya ikut datang. Jadi makanya kan karena campurnya ini kita tidak bisa menyalahkan orang yang baru datang. Kita ajak mereka. Saya yakin, insya Allah, saya mohon doa para kiai, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan kita. Mari kita kerjasama.
yang mampu dengan doanya, yang mampu dengan kekuasaan dengan kekuasaannya, mampu dengan harta dengan hartanya, mampu datang dengan datangnya. Itu sudah satu kenikmatan yang luar biasa. Ini kebersamaan. Bersama inilah yang kita harapkan di negeri ini. Banyak kejadian-kejadian musibah bencana yang ada, ini karena kurang kebersamaan kita. Karena kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh kita. Ayolah kita bersihkan hati kita. Alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka min anadzifhu minar rijsi wad daran. Kata Habib Abdullah bin Al-Hadan. Ayo kita bertakwa, hati kita bersihkanlah. Bersih. Jangan sampai hati kita kotor. Jangan kita merasa bahwa kita ini lebih baik daripada yang lain. Orang yang paling jelek adalah dia adalah orang yang merasa lebih baik daripada yang lain, insyaallah. Dan gerakan solawat ini adalah bagian dari untuk membersihkan hati kita. Naam. Insyaallah. Naam, itu jelas. Pastinya begitu gerakan solawat itu. Kenapa diawali dengan solawat? Kata orang tanya, kenapa tidak langsung ceramah? Orang datang di solawat ini kan dengan macam-macam pikiran. Misalnya satu orang baru datang dari pabrik, dia kerja, lagi tegang. Ada satu orang dari usahanya, dia mungkin lagi masalah. Dia datang di satu majelis masih tegang-tegang, langsung diceritai masalah neraka. Diceritai masalah, tambah tegang dia. Langsung pulang. Nah, iso opo iki ning neraka kan gitu. Dan mereka datang nanti duduk di situ, kita sholawat dulu. Hati mereka sudah mulai luluh asyik dengan ilahi lastulil firdausi ahla, dengan Allahu Allah qad kafani ilmu rabbi, doa-doa. Setelah luluh hatinya baru dinasihati. Insya Allah masuknya lebih gampang. Itulah cara Wali Songo. Dulu begitu dulu masuki musik dulu, mereka selagi asyik dinasihati, ayo sholat yuk 5 waktu. Jangan terus sholat itu, daripada itu sholawatan terus mbok sholat loh. Masa orang sholawatan tidak sholat? Nah kalau ada orang yang datang sholawat dan tidak sholat 1-2 orang ya wajar. Oh, di dunia ini orang itu ada yang baik dan ada yang tidak. Jadi jangan dianggap bahwa kalau sudah datang sholawat itu mesti kabeh dadi kaya nabi kabeh ya ndak. Ada yang maaf copet itu di tempat sholawat itu ya ada kok. Lah kan gitu kan. Berapa banyak penghasilannya? Nah itu luar biasa. Ampun ya. Saya mengatakan sampai copet sing soleh lah. Tapi insya Allah karena sholat. Insya Allah mudah-mudahan pencopet-pencopet itu pun juga akan berubah. Kita doakan lagi, insya Allah lah. Mungkin saat itu dia memerlukan harta untuk yang mungkin tidak, kita sendiri tidak peduli sama mereka sampai dia nyolong. Sing dosa sapa ya wae dhewe sing ora peduli. Jadi seperti Habib terinspirasi ketika Ibunda Habib ada orang gitu. Karena kita justru yang kita memperhatikan. Insya Allah kalau kita perhatikan mereka sambil kita ingatkan. Kita ingatkan semua, mau di Mekah aja waktu orang tawaf yang maling ya banyak kok yang copet. Kok bingung sama sholawat kita di misalnya di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, wajar lah. Wajar, cuman tetap kita himbau, hati-hatilah wahai pencopet, jangan. Anda copet di tempat ibadah sama copet di tempat maksiat itu dosane luwih akeh timbang ning ibadah. Di tempat maksiat copetan kabeh ora apa-apa. Soalnya padha maksiat. Nggih. Ya Habib, saya tambahi basa Jawa sithik ndak apa-apa. Oh, itu tambah seneng. Syukran ya Habib, monggo kita sudah hampir 2 jam berdiskusi dan insya Allah kita akan menambah pemahaman kita tentang pentingnya sholawat ya Habib. Termasuk untuk bagaimana kita melalui sholawat kita akan bisa bertemu Rasulullah dan juga bisa bertemu dengan lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran bi hudurikum ya Habib, dan mungkin Habib ingin menyampaikan kalimat yang bisa. Alhamdulillah, saya ingin mungkin menyampaikan pesan-pesan kepada saudara-saudara saya, terutama pemuda-pemudi yang selalu mengikuti majelis-majelis sholawat, terutama Syekh Hermania. Jadi jadikan Anda ini contoh bagi pemuda-pemudi yang lain. Berusahalah semaksimal mungkin, karena kebaikan itu tidak mungkin terjadi dengan dadakan, tidak mungkin. Pasti dengan usaha. Dan usaha itu perlu dengan kesabaran. Sabar itu tidak harus mengeluh. Jadi kadang orang tidak harus mengeluh. Orang sabar kok ngeluh berarti orang sabar kan gitu. Jadi saya minta Syekh ayo sing sabar, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi contoh bagi pemuda-pemudi yang lain. Di mana kalian berada, jadikan kalian ini bermanfaat bagi lingkungan kalian, daerah kalian. Ini Syekh, saya berharap seperti itu. Dan pesan saya, setiap Syekh Hermania, mari jangan lupa sholat 5 waktu. Itu paling pokok. Jaga sholat-sholat kita, jaga ibadah kita,
terutama juga yang masih memiliki orang tua, berbaktilah kepada mereka. Senangkan hati orang tua, karena Anda tidak mungkin bisa menjadi pemuda-pemudi yang sukses kecuali dengan ketaatan kepada orang tua. Ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Jadi kalau Anda ingin sukses dalam kehidupan dunia, kuncinya ridhoilah apa, jadikan orang tua itu ridho. Yang ketiga, saya minta juga untuk saling menyintai antara satu dengan yang lain. Saya tidak ada saingan, terutama mungkin yang mempunyai kelompok-kelompok hadrah, ya hadrah apapun dari Syekh, jangan merasa bahwa saya itu lebih sering dipakai, saya tidak yang tidak dipakai nanti iri sama yang dipakai. Tidak dipakai alhamdulillah, tidak dipakai alhamdulillah, itu urusannya semua ibadah. Sewaktu saya dipakai, saya khidmah kepada yang memakai. Sewaktu saya tidak dipakai, saya ikut kepada orang-orang yang dipakai tadi. Jadi tetap harus bisa ada ukhuwah yang luar biasa, karena ini nanti akan timbul permasalahan. Saya kok tidak dibeginikan, saya tidak begitukan. Di samping itu juga, mari saya minta juga Syekh, bagaimana peduli terhadap sesama. Tolong dan bantulah orang-orang yang ada di sekitar kita. Seandainya kita mampu dengan harta kita bantu dengan harta. Tidak mampu dengan tenaga, minimal dengan doa. Minimnya minim, setidak-tidaknya kita tidak ganggu mereka. Jangan kita menjadi orang-orang yang mengganggu orang-orang di sekitar kita. Dan di waktu acara saya berharap datanglah Anda dengan pakaian yang rapi, yang sopan. Di dalam perjalanan untuk menuju ke acara, berjalanlah pula dengan sopan. Jangan dengan istilahnya sepeda motor dengan kebut-kebutan, terus bendera besar mengganggu lalu lintas. Jangan, pakailah helm dengan bagus. Bagaimana aturan lalu lintas juga ditaati. Jangan tidak. Jadi Syekh ini bukan wadah pemuda yang hura-hura, ya, bukan pemuda yang ingin melampiaskan hawa nafsu kemudaannya, tidak. Jadi pemuda yang ingin menunjukkan dirinya bahwa dia adalah pemuda yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, pemuda yang seperti itu berarti pemuda yang penuh dengan adab dan akhlak. Jadi dalam perjalanan pun itu ikuti aturan lalu lintas, ikuti jalan-jalan itu dengan baik, jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada di jalan itu tadi. Yang terakhir saya juga sampaikan, di tempat acara jangan terlalu banyak gerak, duduklah dengan khusyuk, ikuti itu dengan gembira, minta di saat itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bendera-bendera yang besar tidak harus dibawa. Boleh Anda membawa bendera yang kalau sampai ada orang yang ada di sekitar Anda ini yang mungkin berbuat sesuatu perbuatan yang tidak tepat di dalam majelis, Anda adalah orang pertama yang menegur mereka dengan cara yang baik. Jangan dengan ucapan yang kasar, karena mereka adalah orang-orang yang ingin baik. Orang yang ingin baik itu harus beri kemasukan-masukan yang baik. Di samping itu lagi, jangan sampai ada ikhtilat antara laki dan perempuan. Di dalam majelis-majelis itu, tolong Syekh dan siapapun yang akan membuat majelis, dibuat sitir antara laki dan perempuan supaya tidak kumpul jadi satu. Ikhtilat ini kurang bagus. Sekemampuan kita. Kadang kita tidak mampu karena orang yang datang lebih dari 20 sampai 30 ribu orang lebih. Jadi kita semampu kita aja, tetap harus ada pembatas antara laki dan perempuan. Itu. Yang wanita juga saya berharap untuk tidak bergerak dengan gerakan-gerakan yang memancing masalah-masalah baru, istilahnya seperti itu. Dan alhamdulillah juga saya berterima kasih kepada seluruh pemerintahan kita di Indonesia semua. Mereka sangat mendukung kegiatan sholawat, terutama Jawa Timur, Pak Dekarwo dan Gus Ipul, luar biasa. Dan seluruh jajarannya sangat mendukung. Bupati-bupati, wali kota Jawa Timur semuanya sudah bersolawat. Dan saya kalau sudah masuk ke Jawa Timur sama pemerintahan itu, seperti tidak ada beda kita. Satu wadah solawat yang luar biasa. Amat sangat terima kasih. Dan saya titipkan syekh-syekh ini kepada para ulama, para kiai, para habaib. Mereka adalah anak-anak antum semuanya. Didiklah mereka, tegurlah mereka kalau mereka ada mempunyai kesalahan dengan cara yang indah. Dan saya mohon juga doakan mereka, karena mereka adalah harapan-harapan kita ke depan, yang akan nantinya memimpin negeri ini, yang nantinya akan menjadi harapan-harapan bangsa dan negara ini. Dan saya berterima kasih kepada NU, ya, seluruh warga NU yang selalu menyemarakkan majelis-majelis ini. Tidak luput
banser saya yang selalu luar biasa mengamankan acara-acara, bahkan mereka dengan susah payahnya untuk mengamankan majelis. Saya berterima kasih, jazakumullah khairul jazak semuanya. Dan insya Allah ke depan saya berharap pemuda-pemuda ini, pemuda-pemudi kita ini insya Allah menjadi pemuda-pemudi contoh untuk pemuda-pemudi yang di luar. Alhamdulillah, orang-orang dari luar, saya ke Malaysia dan ke beberapa tempat di Singapura dan beberapa tempat di luar negeri sana, mereka sangat tertarik dengan majelis yang kita bawa, yang kita buat di anu. Pemuda-pemuda mereka sudah berbuat seperti apa yang dibuat oleh pemuda-pemudi di sini. Ini semua berkat kebaikan semuanya. Dan tidak lupa kepada TV9 juga kami berterima kasih, dan insya Allah kita selalu bisa dakwah sampai nanti yaumul qiyamah. Kita setelah kita diambil oleh Allah setelah panjang umur insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua rekan-rekan kita, semua pendukung-pendukung kita tetap terus bekerja sama dalam wadah solawat ini. Apapun namanya silahkan, yang penting wadah Rasul Muhammad SAW ini selalu berkumandang. Mudah-mudahan Ahbabul Mustafa yang kita dirikan, dan insya Allah syekhir-syekhir mania semuanya diberi keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'iduka min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Allah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami ini perjumpaan yang membawa rahmat dan berkah di bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau memperjumpakan kami di tempat ini. Perjumpakan kami dengan Nabi Muhammad walau dalam mimpi-mimpi kami. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kepada kami rezeki mahabbah kepadamu dan mahabbah kepada kekasihmu Muhammad, serta mahabbah kepada para sahabat-sahabat kekasihmu Muhammad, mahabbah kepada para wali-walimu ya arhamar rahimin. Jadikan kami dapat meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Jadikan dakwah kami dakwah yang Kau ridhai. Jadikan amal-amal kami amal yang Kau ridhai. Ya Allah, ya Allah, inna nas'aluka ridhak ya arhamar rahimin wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya arhamar rahimin. Jadikan Rasulmu ridha kepada kami. Jadikan Rasulmu ridha kepada kami, dan Rasulmu mengakui kami sebagai umat-umatnya ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam. Ya Rabb, berkat nama-namamu yang mulia, kabulkan doa-doa kami, kabulkan taubat-taubat kami, kabulkan semua amal-amal kami. Jadikan kami dan keluarga kami semua menjadi hamba-hambamu yang selalu mendirikan solat 5 waktu dengan baik, dapat mendirikan solat 5 waktu dengan baik, dapat mendirikan solat 5 waktu dengan baik. Kau jadikan kami dan mereka min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan umat Nabi Muhammad, dan selamatkan bangsa kami dari segala macam fitnah, fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, fitnah di zaman. Ya Rabb, angkat semua bentuk permasalahan yang ada pada diri kami, keluarga kami, dan rumah tangga kami, serta masyarakat kami dan bangsa kami. Ya Rabb, selamatkan seluruh pemimpin-pemimpin kami, pusat hingga daerah. Jadikan kami dan mereka semua dapat menjalankan amanat dengan baik, dan jadikan semua ya Rabb, ya Allah, yang kami lakukan menjadi semua amal-amal kebaikan kami dan mereka. Allahumma ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami dapat menjalankan amanat-amanat dengan baik, dapat menjalankan semua ya Rabb perintah-perintahmu dengan baik, dapat menjalankan aturan-aturan Rasulmu dengan baik, dapat menjalankan ya arhamar rahimin amanat-amanat rakyat dengan baik ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, persatukan hati kami hingga kami saling menyintai karenamu, saling menasihati
menasihati karenamu, saling menolong karenamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, angkat semua bentuk musibah dan bala yang ada di negeri ini, ganti dengan kenikmatan dan rahmat ya Rabb. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ya Rabb, sembuhkan di antara kami yang lagi sakit. Ya Rabb, sempurnakan semua iman dan ketakwaan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudahkan semua kesulitan kami, selesaikan semua permasalahan kami. Allahumma ya Allah, angkatlah derajat kami ya Rabb. Sayangilah kaum fuqara kami, berilah kepada mereka ketenangan, berilah kepada mereka kesabaran, berilah kepada kami dan mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin rezekimu yang halal, barakah, manfaat dunia wal akhirah, rezeki yang dapat menyelesaikan semua permasalahan, rezeki yang akan mengangkat semua ya Allah derajat kami, rezeki yang akan meningkatkan iman dan takwa kami, rezeki yang dapat menyelesaikan semua hutang-hutang kami, rezeki ya Allah yang akan mengantarkan kami menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb ya Allah, jadikan saat ini guru-guru kami gembira terhadap kami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah ya Allah ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah semua amal-amal kami, jadikan rezeki kami barakah, jadikan umur kami barakah, jadikan hidup kami barakah, jadikan sisa umur kami ini ya Allah sebaik-baik sisa, hingga kami dapat menjalankan ketaatan dengan baik dan menjauhi semua maksiat dengan baik. Allahumma ya Allah, selamatkan pemuda-pemudi kami, khususan syekhir-syekhir mania kami, jadikan mereka ya Allah selamat dari fitnah, selamat dari maksiat, selamat dari hal-halnya dari kedoliman dan kejahilan. Rabbana ya Rabbana, selamatkan mereka, jadikan mereka pemuda-pemudi harapan agama, pemuda-pemudi yang dibanggakan Rasulullah, pemuda-pemudi yang dibanggakan Rasulullah, pemuda-pemudi yang membuat Rasulullah pula bangga, pemuda-pemudi yang jauh dari maksiat, jauh daripada minuman-minuman keras, pemuda-pemudi yang di dalam ya Allah hatinya penuh dengan kecintaan kepadamu dan Nabi Muhammad, pemuda-pemudi yang wajahnya penuh dengan sinar Al-Quran, penuh dengan sinar solat, penuh dengan sinar wudu. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kami berterima kasih ya Rabb atas semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami, dan berilah kepada kami kekuatan dalam kami meneruskan dakwah para solihin, dakwah para aulia, dakwah orang-orang ahli sunnah wal jamaah, dakwah para kiai, para habaib kami ya Arhamar Rahimin, terutama dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan TV 9 ini wadah untuk kebaikan bagi seluruh masyarakat dan umat ini. Allahumma ya Allah, jadikan tempat ini, TV 9 kami ini, sebagai wadah yang kau ridhai ya Arhamar Rahimin. Singkirkan darinya ya Rabb fitnah dan hal-hal yang akan merusak mereka. Dekatkan mereka semua dan seluruh kru yang ada di dalamnya dekat kepadamu dan Rasulmu Muhammad, dan tidak berbuat sesuatu kecuali perbuatan yang akan menggembirakan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man awa ajdaduna wa aslafuna min sadatina ali ba'alawi wa ala man awa masyayikhina wa ahli dzikr wa tauhid wa ala man awa ya arhamar rahimin awliyaika bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Habib, syukran bihudurikum dan juga tausiahnya dan juga penjelasan dan motivasi kepada kita semua. Dan semoga para pemirsa dengan acara ini setidaknya kita pertama bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bertakwa kepadanya, kemudian kita semakin mencintai Rasulullah, dan juga bagaimana kita bisa saling semakin memberi manfaat kepada orang lain, dan juga kita, kata Habib Syekh tadi dalam doanya, bagaimana kita bisa membuat Rasulullah bangga, dan Rasulullah berharap kita semua menjadi manusia yang berakhlak, karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Rasulullah diutus ke sini agar kita semua akhlaknya semakin baik. Dan sekali lagi syukron bi khudurikum ya Habib Syekh dan para pemirsa, saya yang menata acara ini mohon maaf kurang lebihnya, dan tentu kita akan bersama-sama bersyukur atas kehadiran Habib Syekh dan kita semua, dan kenikmatan yang kita terima Indonesia oleh Indonesia kita dan juga oleh umat Islam kita di Indonesia. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mendengarkan Alhamdulillah dari Ahbabul Mustafa bersama Habib Syekh dan saya Hakim Jali. Kita akan ketemu dalam acara yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الخضراء الله في راس الخضراء الله الله